Halo Young Fireman, apa kabar? Kenalin, aku Dian. Aku mau cerita nih. Seperti yang kita ketahui, kini pariwisata menjadi tren yang digemari masyarakat. Namun, tahukah kamu bahwa pariwisata yang bersifat massal bisa menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan? Tapi, kita tidak perlu khawatir karena saat ini ada konsep pariwisata berkelanjutan. Wah, menarik bukan? Untuk mempelajari hal tersebut, Youth Camp for Future Leader on Environment memberikan kesempatan kepada aku untuk berkunjung ke Pulau Lombok. Pulau yang sedang terkenal dengan sirkuit Mandalikanya ini ternyata sudah menerapkan pariwisata berkelanjutan loh. Mau tahu apa aja? Yuk simak video ini. Konsep pariwisata berkelanjutan pada hakikatnya mengikuti arah konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu sebuah model yang komprehensif dengan mengintegrasikan 3 aspek penting yang meliputi aspek keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan sosial budaya, dan keberlanjutan ekonomi. Dalam pariwisata berkelanjutan, terdapat sebuah peralihan dari mass tourism menjadi sustainable tourism dan eco-tourism. Destinasi pertama yang kami kunjungi adalah Taman Nasional Gunung Rinjani. Pariwisata di Taman Nasional termasuk ke dalam ekowisata yang menerapkan 3 kegiatan utama, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Wisata termasuk ke dalam pemanfaatan, namun hal ini tidak akan berjalan jika tidak ada perlindungan dan pengawetan, sehingga lingkungan merupakan hal utama dalam konsep tersebut. Keindahan Gunung Rinjani pada dasarnya tidak terlepas dari manajemen pariwisata berkelanjutannya yang kokoh. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani melibatkan pemuda dan masyarakat lokal untuk berinovasi agar pariwisata di Rinjani tidak merusak lingkungan. Rinjani terkenal dengan gunung yang memiliki sistem pengelolaan sampah terbaik dengan jalur pendakian terindah di Indonesia. Melihat keindahan alam dan pengelolaan ekowisata di Gunung Rinjani, kami berkunjung ke Desa Adat Suku Sasak, Pulau Lombok. Selain melibatkan masyarakat lokal untuk menjaga lingkungan, pengelolaan wisata di Lombok juga melibatkan masyarakat dalam pengembangan wisata budayanya. Hal ini juga mendukung pelestarian budaya Lombok. Wisatawan dapat mengenal kain tenun khas Lombok, rumah-rumah adat yang ada di sana, serta tradisi budaya suku Sasak. Konsep pariwisata ini menekankan pada kualitas pariwisata itu sendiri, di mana wisatawan dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat lokal dan merasakan pengalaman berharga seperti mencoba menenun dan menggunakan pakaian adat Lombok. Wisatawan juga dapat diceritakan setiap makna dari budaya yang dijalankan sehingga dapat memahami dan mendapatkan pengalaman terbaiknya dalam berwisata. Masyarakat suku Sasak ternyata juga memiliki kearifan lokal dalam menjaga lingkungan loh, seperti mengelola pohon aren, larangan merusak hutan, dan lain sebagainya. Mereka menghormati alam tempat mereka tinggal. Hal ini membuatku teringat dengan materi Kak Belai pada pelaksanaan Youth Camp secara daring tentang bagaimana masyarakat adat Dayak Iban menghormati alamnya. Inti dari budaya Dayak Iban, karena bagi mereka budaya dan hutan itu tidak bisa dipisahkan. Budaya tanpa hutan akan mati, sama juga halnya hutan tanpa budaya akan mati. Dan keterikatan tersebut menunjukkan bahwa culture is a driving force. Karena dengan adanya budaya Dayak Iban itulah masyarakat tidak hanya mau, tetapi mereka juga tahu cara melindungi hutan adat mereka. Artinya kita bisa melindungi hutan dengan cara melindungi budaya Dayak Iban yang dimiliki masyarakat. Berbagai contoh tersebut membuktikan bahwa peran budaya dan nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi pedoman yang kuat untuk membantu penjagaan dan pelestarian lingkungan secara sektoral. Pada hakikatnya, memang, kearifan lokal merupakan pedoman hidup sebuah komunitas.
Destinasi terakhir yang kami kunjungi adalah Taman Wisata Alam Gunung Tunak. TWA Gunung Tunak berhadapan langsung dengan Samudra Hindia sehingga memberikan pemandangan yang sangat indah dan mempesona. Di tempat ini, kami belajar tentang pengelolaan hutan konservasi menjadi sebuah destinasi wisata yang berbasis lingkungan. Taman wisata alam menawarkan wisata alam yang tidak kalah menakjubkan. Berbagai atraksi wisata menjadi daya tarik tersendiri. Selain berwisata, wisatawan juga dapat berkunjung dan belajar tentang konservasi flora dan fauna yang dilaksanakan di sana, seperti konservasi rusa ini. Perjalanan ke Pulau Lombok memberikan makna yang dapat dipetik dan diimplementasikan. Perjalanan ini memberikanku bukti bahwa pariwisata tetap bisa berjalan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan keseimbangan sosial budayanya. Dengan begitu, konsep berkelanjutan dapat dicapai. Hal ini tentunya tidak mudah, dibutuhkan sinergi yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk kita sebagai generasi muda. Generasi muda dapat melakukan sosialisasi mengenai hal ini, melakukan kolaborasi, dan menciptakan inovasi sebagai karya nyata yang dapat terus membuat sistem yang ada menjadi lebih baik. Karena kita adalah pemuda, pemuda adalah young fireman, saatnya bergerak untuk bumi yang lebih sehat. Konservasi, hurra!